Ya, kembali lagi bersama saya Judesin Sampai Pakiding dari jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum dari mata kuliah konversi tenaga listrik, yaitu percobaan tes polaritas dan rasio transformator satu fasa. Baik, pada praktikum ini terdapat 9 kali langkah percobaan. Baiklah, langsung saja. Percobaan yang pertama, langkah pertama dalam percobaan ini adalah menginstal aplikasi PSIM atau PowerSIM. Lalu yang kedua yaitu pada lembar kerja memasukkan setiap komponen, yaitu di sini terdapat 4 komponen. Yang pertama adalah sinusoidal voltage source, yang kedua AC voltmeter, yang ketiga ideal transformer, dan yang keempat resistor. Oke, baiklah di sini saya telah menginstal aplikasi PowerSIM. Baiklah, langkah pertama yaitu memasukkan semua komponen ini pada lembar kerja. Baiklah, saya akan mengumpulkan setiap komponennya. Ya, baiklah, di sini saya telah mengumpulkan setiap komponen pada rangkaiannya. Langkah selanjutnya yaitu memberikan penamaan pada setiap komponen. Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan lalu memberikan nama pada setiap komponen. Oke, baiklah, di sini saya akan menghubungkan setiap komponennya. Ya, baiklah, di sini saya telah menghubungkannya. Selanjutnya yaitu memberikan penamaan. Memberikan penamaan pada setiap komponennya. Ya, baiklah, di sini saya telah memberikan penamaan pada setiap komponennya. Selanjutnya yaitu mengatur pick up amplitude menjadi 380 dan frekuensi menjadi 50 pada power supply-nya. 380 dan 50 frekuensi. Oke. Baiklah, langkah selanjutnya adalah mengatur nilai lilitan pada lilitan primer dan lilitan sekundernya. Lilitan primernya di sini 100 lilitan dan sekundernya 30 lilitan.
Ya, baiklah. Selanjutnya yaitu mengatur operating frekuensi pada voltmeter dan menekan show probe value during simulation untuk memperlihatkan secara langsung hasil pengukuran pada rangkaian. Oke, di sini kita ubah menjadi 50, tampilkan 50, tampilkan 50, tampilkan. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu menjalankan simulasi, kemudian catat hasil pengukuran yang ditampilkan pada rangkaian ke dalam sebuah tabel. Ulangi pengukuran dengan mengganti transformator yang gunakan ideal transform inverted. Kemudian catat hasil pengukuran pada tabel. Oke, baiklah, di sini rangkaiannya siap untuk disimulasikan. Namun sebelum itu tambahkan timing waktunya. Oke. Ya, di sini rangkaiannya siap untuk disimulasikan. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem kerja pada rangkaian ini. Terlihat di sini terdapat satu buah power supply dengan sumber tegangan AC atau arus bolak-balik yang dihubungkan pada satu buah trafo. Di sini trafonya adalah trafo ideal dan terdapat 3 voltmeter untuk mengukur tegangan. Voltmeter pertama V1 untuk mengukur tegangan pada NP atau lilitan primer. Voltmeter yang kedua itu untuk mengukur tegangan pada lilitan sekunder, dan yang terakhir adalah untuk mengukur nilai tegangannya dari hasil kedua lilitan ini. Oke, baiklah, di sini saya siap untuk mensimulasikannya. Langsung saja kita simulasikan. Dan terlihat di sini bahwa tegangan pada V1 sebesar 226 volt dan V2-nya 267 volt dan V3-nya 158 volt. Langsung saja kita akan memasukkan nilai-nilainya pada tabel hasil percobaan. Pertama 226, keduanya 67 volt, ketiganya 158. Oke, baiklah. Ya, jadi di sini terlihat bahwa nilai tegangannya yaitu yang pertama di sini 226, yang kedua 67 dan V3-nya adalah 153. Menurut dasar teori yang digunakan pada praktikum ini adalah jika pengukuran tegangan V1 itu lebih kecil dari V2, maka GGL induksinya itu menjumlahkan dan dikatakan additive polarity. Dengan rumusnya V2 sama dengan V1 ditambah 3. Dan pada polaritas ini yang saling berhadapan memiliki polaritas yang berlawanan. Ya, pada
pengukuran bila tegangan P1 P2 dengan induksi saling mengurangi, dikatakan dan pada pengukuran bila tegangan P1-nya lebih besar dari P2 GGL induksi saling mengurangi dan dikatakan substitusi polarity dengan rumus P2 sama dengan P1 ya. Jadi pada percobaan ini terlihat bahwa hasilnya yaitu P1-nya itu lebih besar dari P3-nya. Jadi dan lebih besar juga dari P2-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahwa proses dari naik dan turunnya tegangan disebut aditif, disebut substruktif polarity, dikatakan substruktif polarity dengan rumus P2 sama dengan P1 dikurang P3. Jadi di sini P1-nya dikurang P2-nya yaitu sama dengan P3-nya. Oke. Baiklah, itu dia. Selanjutnya saya akan mengganti transformatornya menjadi ideal transport inverted. Ya, baiklah, di sini saya telah menggantinya. Baiklah, langsung saja saya akan mensimulasikannya. Dan terlihat bahwa di sini tegangannya itu sama antara lilitan primer dan lilitan sekunder. Dan pada voltmeter yang ketiga itu dengan nilai tegangan yang sangat besar. Jadi di sini langsung saja dapat disimpulkan bahwa polaritasnya di sini tegangannya itu bertambah, jadi dijumlahkan. Jadi proses ini itu disebut dengan aditif polarity. Jadi polaritasnya itu bertambah, tegangannya itu bertambah. Ya, jadi itu dia percobaan yang telah saya lakukan. Namun sebelum itu saya akan memasukkan nilai dari percobaan yang kedua ini ketika saya mengganti trafonya. Baiklah, langsung saja saya akan memasukkan nilainya. Yang pertama yaitu P1-nya sebesar 226 volt. Begitu juga dengan P2-nya. Dan P3-nya itu sebesar 453 volt. Ya, baik. Itu dia kegiatan praktikum yang telah saya lakukan. Jadi di sini saya akan memberikan pemahaman saya mengenai praktikum yang telah saya lakukan. Jadi dapat terlihat pada percobaan yang terakhir ini yaitu tegangan pada voltmeter yang ketiga itu naik. Jadi di sini terdapat dua kondisi, yaitu tegangan pada V3 yang pertama itu sangat rendah, yang kedua sangat tinggi. Jadi di sini saya memahami bahwa praktikum percobaan yang telah saya lakukan ini sesuai dengan teori bahwa transformator atau yang biasa kita sebut dengan trafo itu fungsinya menaikkan dan menurunkan tegangan. Pada yang pertama ini tegangannya ini turun, inilah peristiwa inilah yang disebut dengan step down. Lalu yang kedua itu tegangannya naik. Peristiwa inilah atau fenomena inilah yang disebut dengan step up, yaitu tegangannya dinaikkan. Jadi pada trafo itu terdapat dua kondisi, yaitu step down dan step up. Baiklah, itu dia kegiatan praktikum yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.